Shalom anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa di MPLS hari yang ketiga ya. Paduta juga percaya pasti anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat mau belajar. Puji Tuhan, kita hari ini akan melanjutkan ya MPLS kita. Tetapi sebelum itu, Paduta ingin memperkenalkan diri Paduta dulu karena sebagian dari kalian ada yang belum tahu Paduta. Kalau kelas 8 maupun 9 pasti sudah tahu. Tetapi yang kelas 7 ini pasti belum tahu ya. Nah, Paduta perkenalkan dulu namanya Paduta, yaitu Tirosa Duta Abadi Bako. Biasanya dipanggil Pak Duta ya. Pak Duta ini aslinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jauh ya. Nah, walaupun jauh tetapi Pak Duta karena punya semangat mau menggapai cita-cita, Pak Duta harus merantau datang ke Pulau Jawa, terutamanya di Malang. Oke, itu sedikit perkenalan dari Pak Duta. Kalau mau tanya statusnya Pak Duta sudah menikah ya. Puji Tuhan, Pak Duta sudah menikah, anak Pak Duta sudah 1. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari Pak Duta ya. Nah, hari ini Pak Duta akan bahas apa ya kira-kira? Nah, kita akan lihat apa yang Pak Duta akan bahas hari ini. Oke, kita akan lihat hari ini Pak Duta akan membahas tentang pengenalan kurikulum. Ya, sekali lagi Pak Duta akan membahas tentang pengenalan kurikulum. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kurikulum? Atau pernah dengar nggak istilah kurikulum? Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada yang sudah pernah membaca walaupun mungkin sudah lupa ya. Oke, nah hari ini kita mau lihat apa itu kurikulum ya. Nah, di sini Pak Duta akan jelaskan. Yang pertama kita lihat dulu ya, apa itu kurikulum. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, di sini Pak Duta tulis seperti ini ya. Ini juga Pak Duta ambil dari sumber di media. Kurikulum itu ya adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi menurut undang-undang ya tahun nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 ya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Di situ Pak Duta beri tanda kuning dan diberi garis bawah. Tujuannya ingin menekankan. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat ya rencana dan pengaturan. Tujuannya untuk apa ya? Nah, mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi begini anak-anak, jadi kurikulum itu tadi Pak Tutut sudah bilang seperangkat rencana. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini, jadi di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah, pembelajaran itu ada yang mengaturnya. Ya, baik pembelajaran, baik dalam belajar maupun dalam mengajar, itu ada yang mengaturnya. Apa yang mengaturnya? Yaitu rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, diturunkan oleh Dinas Pendidikan, dan diturunkan lagi ke sekolah-sekolah. Ya, jadi rencana-rencana yang sudah dibuat itu, ya, dan pengaturannya serta hal-hal yang di dalamnya itu mengatur jalannya sebuah pendidikan, ya, jalannya sebuah pendidikan atau jalannya sebuah atau proses pembelajaran atau kalau Pak Duta singkat KBM, kegiatan belajar mengajar, ya. Nah, dengan adanya kurikulum, maka proses belajar mengajar itu dapat tercapai dengan baik. Kalau tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik ya. Maka penting sekali adanya kurikulum ya. Kalau Pak Duta ibaratkan kurikulum itu seperti kompas ya. Tahu kompas ya, kalau kita pergi menjelajahi sesuatu tempat ya, kita perlu namanya kompas. Kenapa kompas itu perlu? Karena kalau nggak ada kompas maka kita bisa tersesat ya. Kalau kita jalan ke hutan misalnya, kita lagi
safari camp ya, atau lagi camp gitu misalnya ya. Nah, kalau nggak ada kompas kita bisa tersesat ya, kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Maka penting sekali adanya kurikulum ya, supaya proses belajar mengajar itu dapat diarahkan dengan baik sehingga tujuan dari pendidikan itu tercapai. Yaitu apa? Nanti kita akan lihat ya, apa tujuan pendidikan. Nah, itu pengertian dari kurikulum. Nah, kita akan lihat selanjutnya, yaitu, nah tadi kita sudah berbicara tentang kurikulum. Sekarang kita berbicara tentang kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan K13. Nah, kenapa kita harus berbicara kurikulum 2013? Karena kurikulum yang sekarang kita pakai yaitu kurikulum K13 ya, atau kurikulum 2013. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang kurikulum. Kurikulum itu ya seperangkat rencana dan pengaturannya. Nah, sekarang kalau kita lihat kurikulum 13 apa sih artinya? Kita lihat dulu ya pengertiannya. Oke, kita lihat dulu pengertian dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 adalah langkah lanjut pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004, anak-anak, dan KTSP tahun 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, jadi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan lagi ya dari kurikulum 2004 maupun kurikulum 2006 yang kita bilang KTSP. Nah, jadi ternyata kurikulum 2013 ini dikembangkan tujuannya supaya peserta didik itu mampu bersaing, mampu berkompetensi ya di segala bidang ya. Mampu berkompetensi di segala bidang, sehingga kurikulum 2013 menekankan kompetensi dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan, gitu ya. Nah, kurikulum 2013 juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat yaitu terutama peserta didik ya, dalam penguasaan teknologi dan bidang pengetahuan serta keterampilan. Nah, anak-anak bisa lihat ya, bahwa kita sekarang berada di masa atau di era digitalisasi, di era teknologi. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan kurikulum 2004 maupun 2006, pasti kita belum terlalu dibekali dengan hal-hal atau penguasaan teknologi. Nah, dengan adanya kurikulum 2013, maka peserta didik diminta ya supaya kalau bisa mereka menguasai bidang-bidang demikian, gitu ya, maupun dalam pengetahuan lainnya. Oke, baru kita lanjut. Ya, nah, apa sih maksud dan tujuan? Tadi Pak Duto sudah singgung di awal ya. Kita akan berbicara juga tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, tujuan dari kurikulum 13 yaitu kita akan lihat ya. Nah, kurikulum 2013 yang dikembangkan tadi, yang berbasis kompetensi, sangat diperlukan sebagai instrumen atau alat untuk mengarahkan peserta didik menjadi apa? Nah, ini tujuannya. Kita akan lihat yang pertama, ya, menjadi manusia ya yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Artinya begini anak-anak. Nah, kalau kita di sekolah kita belajar ya menggunakan kurikulum 2013, maka kita sebagai siswa diminta untuk proaktif, untuk selalu aktif ya dalam belajar dengan apa? Dengan berkolaborasi dengan teknologi, dengan hal-hal yang baru. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi manusia atau peserta didik yang berkualitas, yang unggul. Sehingga ketika zaman ini semakin berubah, kita bisa bersaing, ya, kita bisa berjuang, ya, kita bisa menunjukkan bahwa ternyata kita pasti bisa, gitu ya, pendidikan kita bisa, gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat negara Eropa, mereka orang-orangnya kok luar biasa, mereka kok orang-orangnya hebat-hebat bisa menciptakan ini. Ternyata sebenarnya tidak juga, kita pun juga bisa, anak-anak. Asal kita mau proaktif
mau belajar. Nah, dengan adanya kurikulum 2013, membuat kita peserta didik menjadi orang yang berkualitas, proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Itu sebabnya kita harus selalu belajar, ya. Dengan apa? Dengan teknologi yang ada. Bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak-tidak, ya. Oke, itu yang pertama tujuannya. Sekarang kita melihat apa tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang kedua dari kurikulum 2013 yaitu supaya manusia terdidik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Jadi artinya begini anak-anak. Jadi dengan adanya kurikulum 2013, peserta didik dimampukan supaya memiliki yang pertama, iman yang baik, ya, percaya kepada Tuhan, ya, bukan hanya sekedar pintar saja, tetapi imannya baik, ya. Dia suka beribadah, suka melakukan yang baik, memiliki akhlak yang mulia, akhlak atau pikiran yang benar, akal budi yang sehat, tidak berpikir hal-hal yang salah atau merancangkan hal-hal yang salah. Sehat secara jasmani maupun rohani, memiliki ilmu, ya, pengetahuan, terus cakap, cakap artinya terampil, kreativitas, dan kalau bisa mandiri, mau bersaing gitu ya, mandiri, berjuang ya. Nah, itu tujuan yang kedua. Sekarang kita lihat tujuan yang ketiga. Nah, tujuan yang ketiga yaitu dari kurikulum 2013 supaya peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Apa sih Pak Duta arti demokratis? Demokratis artinya kita tidak memutuskan sendiri atau main hakim sendiri, tetapi kita duduk bersama, kumpul, kita berbicara secara bersama-sama, ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, musyawarah, ya, musyawarah. Kita harus duduk bersama, berbicara bersama dengan kepala yang dingin untuk memutuskan sesuatu, tidak merta-merta mau menang sendiri, ya. Kalau mau menang sendiri itu bukan demokratis tetapi otoriter, ya. Nah, jadi selain menjadi warga negara yang demokratis, kita juga harus bertanggung jawab. Nah, jadi dengan adanya kurikulum 2013 kita bukan hanya dibekali dengan kemampuan secara pengetahuan atau keterampilan, tetapi secara rohani, ya, secara religius maupun secara sikap kita dibekali di situ. Nah, itu ya. Oke. Itulah tujuan dari kurikulum K13. Sekarang kita mau lihat tahapan yang ada dalam kurikulum K13 ya, dalam pembelajaran. Kita mau lihat yang pertama. Nah, tahap atau proses pembelajaran dalam K13. Yang pertama, ada namanya kegiatan pendahuluan. Ya, di dalam pembelajaran ini kita akan lihat yang pertama, dalam kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi begini anak-anak. Jadi di dalam K13, guru diwajibkan untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ya. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi ya yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Nah, mungkin tadi Pak Duta tadi ngomong kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu artinya kemampuan. Jadi, guru mengajak siswa ya untuk mendiskusikan ya kemampuan apa yang harus saya atau sebagai peserta didik capai atau pelajari ya. Setelah itu dikembangkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya. Jadi setelah kita mendiskusikan, terus kita memutuskan apa sih yang akan kita capai atau kemampuan apa yang kita akan capai setelah kita belajar ya. Setelah itu apa manfaatnya dalam kehidupan kita dari kemampuan yang kita pelajari. Nah, yang keempat, menyampaikan garis besar atau cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Ya, jadi nanti guru menyampaikan garis besar ya. Apa sih yang akan kita pelajari selama minggu ini atau semester ini misalnya gitu ya. Yang terakhir yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi itu guru menyampaikan penilaiannya akan seperti apa. Apakah penilaiannya dalam bentuk tertulis kah, lisan kah, dan seterusnya.
Jadi seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan pendahuluan dari tahap proses pembelajaran. Nanti ketika anak-anak belajar menggunakan K13, ya, pasti ada namanya kegiatan pendahuluan ini. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua dalam tahapan pembelajaran menggunakan kurikulum atau K13. Ada namanya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini apa? Nah, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi siswa ya dalam memperkasa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Maksudnya begini anak-anak. Jadi dalam kegiatan ini inti anak-anak dilatih ya, dibimbing, diarahkan untuk memiliki sikap atau kemampuan dalam belajar ya, dalam berkreatif ya, dalam apa lagi? Dalam berpartisipasi aktif ya, bertanya misalnya, dalam melakukan sesuatu, dalam bereksperimen. Nah, itu ada di kegiatan inti ini. Belajar ya, menggali, menyelidiki, bahkan secara psikologisnya anak-anak dilatih untuk berpikir kritis ya, berpikir lebih dalam lagi, bukan berpikir biasa saja, tetapi berpikir lebih dalam. Ya, nah itu ada di kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Nah, oke, kita lihat yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Jadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu terdiri dari kegiatan guru, di mana bersama guru pertama, guru dan peserta didik ya bersamaan ya, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan. Jadi ketika anak-anak belajar, nanti di akhir dari pembelajaran ada kesimpulan atau rangkuman dari guru maupun peserta didik. Terus melakukan refleksi atau mengulang lagi, mengingat kembali terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir memberikan umpan balik ya, atau feedback terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi setelah anak-anak belajar di dalam proses pembelajaran atau kegiatan inti tadi, anak-anak akan mendapat feedback atau pengulangan dari Bapak Ibu guru supaya lebih memahami apa yang sudah kalian pelajari atau peserta didik pelajari. Nah, sekarang yang kedua kita melihat kegiatan guru, yaitu melakukan penilaian ya. Yang kedua yaitu bagian B, merancangkan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran atau remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan hasil pembelajaran peserta didik. Nah, di bagian B ini nanti guru merancangkan kegiatan pertama melakukan penilaian ya, baik secara tertulis, lisan ya, maupun dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu merancangkan kegiatannya. Di sini dalam kegiatan guru ini, guru merancangkan kegiatan apa yang menarik ya. Setelah itu ada nggak remedi atau pengulangan ketika siswanya nilainya jelek misalnya, guru memberikan remedi. Terus ada program pengayaan. Ketika siswanya mampu, siswanya nilainya bagus, maka guru memberikan pengayaan atau peningkatan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Misalnya contoh, misalnya si A mendapat nilai 80. Nah, guru melihat, wah ternyata si A ini bagus. Ya, saya harus meningkatkan kemampuan lagi supaya dia bukan hanya dapat 80, kalau bisa dia dapat 90 atau 100. Nah, itu adalah bagian dari pengayaan. Kalau remedi itu bagaimana? Kalau remedi misalnya si A dapat nilainya 60. Ya. 60 kan tidak tuntas ya, karena ketuntasan minimal itu 72. Nah, karena dia dapat 60, maka guru memberikan remedi atau pengulangan supaya nilainya mencapai KKM atau ketuntasan minimal. Ya, itulah ya, program yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Terus ada layanan konseling. Layanan konseling artinya gini, ketika anak-anak ini merasa tidak mampu atau merasa
minder ya, tidak percaya diri, maka dengan adanya layanan konseling, anak-anak diberikan motivasi, dorongan untuk supaya mereka mau berjuang ya. Mereka percaya bahwa oh saya pasti bisa. Seperti itu ya. Setelah itu bagian C menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nanti guru menyampaikan apa sih akan kita pelajari ke depannya seperti itu ya. Nah, itulah tahapan proses pembelajaran di dalam K13. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada kegiatan penutup ya. Oke, sampai sini Pak Duta percaya pasti kalian bisa mengikuti. Nanti kalau misalnya tidak tahu, anak-anak bisa kok tulis di resum itu ya, di form resum ditulis. Pak, saya mau tanya ini Pak, tadi saya kurang paham. Boleh, nanti kalau ada waktu Pak Duta akan jawab ya. Oke, kita mau lihat berikutnya ya. Nah, kesimpulan. Waduh, sudah selesai ya. Kita mulai kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan dari kurikulum itu apa? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan dalam satuan pendidikan ya, yang mengontrol jalannya proses pembelajaran atau proses belajar mengajar maupun proses aktivitas seluruh warga sekolah. Siapa sih seluruh warga sekolah? Yaitu guru, siswa, komite, dan lain-lain. Guna membangun pendidikan yang berkualitas, baik secara spiritual, ya, baik secara kognitif atau kemampuan penalarannya, ya, terus secara karakternya atau sikapnya, terus ada keterampilan dan lain-lain. Nah, dalam berkompetisi di era atau abad 21 atau di era abad digitalisasi. Nah, jadi anak-anak begini ya. Dari yang kita belajar tentang kurikulum ini, Pak Duta mau memberikan gambaran. Ternyata yang membuat supaya sekolah ini dapat berjalan dengan baik dari proses pembelajarannya maupun proses mengajarnya, itu ternyata yaitu adanya kurikulum. Nah, dengan adanya kurikulum, maka semua dapat berjalan dengan baik kegiatan dalam sekolah. Tetapi kalau tidak ada kurikulum, maka semua tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi sudah mengerti ya betapa pentingnya adanya kurikulum. Sama seperti kompas, ya, memberikan arah, memberikan tujuan yang jelas bagi sekolah itu sendiri. Nah, dan tadi sudah Pak Duta jelaskan juga sedikit tentang tahapan dalam K13 itu seperti apa. Ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Dan tadi sudah Pak Duta jelaskan sedikit. Nah, dari sini Pak Duta berharap anak-anak dapat memahami apa yang Pak Duta sampaikan. Kalau kurang paham, boleh bertanya di form resum ya. Dan kalau misalnya sudah jelas, boleh menulis, oh Pak, saya tadi dapat tentang ini. Oke, seperti itu ya di kolom resum. Nah, karena sudah anak-anak sudah mempelajarinya, maka Pak Duta mau kasih tugas gampang kok tugasnya. Tugasnya yaitu, ya, nanti anak-anak tulisnya di kolom resum ya. Tugasnya yaitu anak-anak mencari arti kata dari dari materi yang sudah Pak Duta sampaikan. Misalnya kata yang di sini, kata yang baru ya, misalnya interaktif. Interaktif itu apa? Ya, ditulis di kolom resum. Terus ada kata inspiratif. Inspiratif itu apa? Terus ada motivasi. Apa itu motivasi? Nah, jadi anak-anak cari artinya ya. Kata-kata yang anak-anak tidak pahami. Jadi tugasnya mencari kata yang anak-anak tidak pahami dari materi yang sudah Pak Duta sampaikan. Itu ditulis di kolom resum. Caranya bagaimana? Anak-anak melihat kamus bahasa Indonesia. Baik di Google atau mendownload aplikasi kamus atau KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seperti itu tugasnya. Mudah ya? Pak Duta percaya pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke, itu yang bisa Pak Duta sampaikan. Pesan-pesan dari Pak Duta ya, yaitu sukses ya. Sukses itu milik dia yang mau belajar dan berusaha. Jadi kalau anak-anak tidak belajar dan berusaha, percuma ya anak-anak sekolah. Karena kalau misalnya di sekolah cuma datang bermain, di sekolah cuma datang hanya duduk atau ketemu teman, ya percuma. Tetapi kalau anak-anak datang ke sekolah, ya mau belajar sungguh-sungguh dan berusaha, pasti anak-anak sukses ya. Jadi Pak Duta tulis apa?
sukses milik dia yang mau belajar dan berusaha. Dalam bahasa Inggrisnya, success has he who want to learn and try. Ya, seperti itu. Oke, itulah yang bisa Pak Duta sampaikan dari pengenalan kurikulum. Pak Duta berharap anak-anak dapat memahaminya. Dan kalau tidak paham, sekali lagi, boleh bertanya di kolom respon. Dan pesan Pak Duta, tetap jaga kesehatan, tetap semangat mau belajar. Oke, semangat. Oke, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya dalam pembelajaran seperti biasa ya. Oke, bye-bye semuanya anak-anak, tetap semangat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian.